warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, baik sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu untuk mengisi daftar hadir, kalian bisa men-scan barcode berikut ini. Jadi materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian menu tools. Jadi pengertian menu sendiri yaitu ada daftar perintah yang ada di perangkat lunak desain. Nah, contohnya itu seperti file, edit, view, layer, objek, dan lain-lainnya. Nah, menu ini juga berfungsi untuk memberikan berbagai pilihan pengaturan dan fitur yang dapat digunakan selama proses desain. Nah, sedangkan untuk pengertian tools sendiri itu adalah alat yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi elemen desain dalam karya. Tools ini juga bisa mengatur objek desain sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada menu utama perangkat lunak desain grafis. Jadi ada 4 menu utama di dalam software desain grafis. Yang pertama itu ada menu file, yaitu menu file kita bisa mengelola file proyek seperti membuka, menyimpan, dan mengeksplor proyek dalam desain. Nah, misalnya itu seperti opsi save. Nah, opsi save ini untuk menyimpan proyek dan atau juga seperti export. Export ini untuk menyimpan hasil desain dalam format seperti JPEG atau PNG. Kemudian itu masuk ke menu yang kedua yaitu ada menu edit. Menu edit ini menyediakan perintah untuk mengubah objek dalam proyek. Nah, misalnya itu seperti undo nih. Undo itu untuk membatalkan langkah yang salah atau juga seperti copy. Copy itu untuk menyalin objek. Kita masuk ke menu yang ketiga. Menu ketiga itu ada menu view, yaitu memungkinkan kita untuk mengatur tampilan dokumen seperti zoom in, zoom out. Kemudian juga bisa menampilkan grid untuk membantu dalam tata letak yang kita buat gitu. Kita masuk ke menu yang terakhir, yaitu ada menu layers. Nah, menu layers ini tuh membantu kita mengatur objek dalam lapisan yang berbeda. Nah, misalnya itu seperti new layers. Nah, new layers ini untuk membuat lapisan baru dalam desain grafis. Ada juga lock layer itu untuk mengunci objek agar tidak berubah-ubah gitu. Kemudian juga ada tools dasar dalam desain grafis. Di sini ada 5 tools. Yang pertama itu ada selection tools. Selection tools itu untuk memilih objek, mengubah ukuran atau memindahkannya. Kemudian ada tools yang kedua yaitu shape tools, itu untuk membuat bentuk dasar seperti persegi atau lingkaran. Yang ketiga itu ada pen tool. Pen tool ini untuk menggambar garis bebas atau membuat bentuk custom gitu. Kemudian itu ada text tool. Nah, text tool ini untuk menambahkan teks pada desain grafis. Yang terakhir itu ada color pickers. Nah, color pickers ini tuh untuk memilih dan menerapkan warna pada objek desain gitu. Kemudian yang terakhir itu ada langkah-langkah membuat elemen desain grafis. Langkah yang pertama yang perlu disiapkan ini yaitu dokumen dengan file lalu ke new. Dan langkah yang kedua itu membuat bentuk menggunakan shape tools. Langkah yang ketiga itu menambahkan teks dengan text tool. Kemudian kita juga menggunakan color pickers untuk mewarnai objek. Lalu kita bisa mengatur objek dalam layer panel, dan kita juga bisa mengaktifkan grid dari menu view untuk penempatan yang rapi gitu. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Silakan nanti kalian kerjakan kuis yang sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Dan untuk kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi yaitu dalam desain grafis itu kita bisa memahami fungsi menu dan tools dasar adalah hal penting yang mempermudah kita dalam membuat elemen desain. Nah, menunya itu seperti file dan edit. Itu untuk membantu kita mengelola dan menyimpan proyek, sementara menu view dan layers itu membantu kita mengatur tampilan dan lapisan objek agar lebih terstruktur gitu. Di sisi lain juga
tools seperti selection tools, shape tools, dan text tool itu adalah alat utama yang memungkinkan memilih, buat bentuk, dan menambahkan teks. Setiap tool juga memiliki fungsinya sendiri dan jika digunakan dengan baik akan mempermudah kita dalam menyusun elemen visual yang menarik itu. Nah, perlu diingat juga semakin kita sering berlatih atau mengeksplor tools-tools tadi setelah kita pelajari, itu semakin cepat juga dan semakin kreatif juga kita bisa dalam desain grafis. Jadi buat anak-anak semua jangan ragu untuk bereksperimen dan berlatih dengan tools yang sudah kita pelajari tadi gitu. Dan mungkin itu saja ya, dan terima kasih atas partisipasi anak-anak semua. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.